Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma afdhalus shalah wa azka taslimi ala khairi man ursila sayyidina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil liqa'il maula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ulama anal muhtaramin wa ja'amanan karomin, juga kepada segenap muslimin muslimat dan terkhusus kepada saudara-saudara kami para rukot dan roqiyat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dalam pergerakan kita, dalam perjuangan kita, dalam kebersamaan kita untuk berniat tamasuk bisunati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, di mana di antara sunnah-sunnah Rasulullah adalah meruqyah. Semoga dengan upaya kita untuk senantiasa berpegang teguh pada tuntunan Rasulullah ini bisa memperkuat keyakinan kita bahwa Al-Quran itu mempunyai sisi i'jaz, sisi melemahkan musuh, sisi kemujiatan yang lain, yaitu sebagai syifa. Yang kedua, semoga dengan kita meruqyah memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu seringkali menunjukkan kepada kita keajaiban-keajaiban lewat doa-doa, dan sekaligus menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara upaya untuk itu, ma'asyiral ikhwan, termasuk yang saya sedikit mencermati, karena praktisi kita dari Jamiah Ruqyah Swaja ini, rukot dan roqiyat ini, ada kalanya ketika meruqyah kemudian tidak menampakkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam artian kadang yang diruqyah tidak menunjukkan reaksi apa-apa, atau yang diruqyah malah tidak sembuh kadang. Dari situlah kemudian muncul sebuah kesan, muncul kesadaran bahwa ruqyahnya gagal. Dari berpijak dari kenyataan itu, kemudian saya mencoba sedikit memberi motivasi kepada kawan-kawan, pada para peruqyah, bahwa apa yang kita lakukan ini hanya sebuah bentuk upaya kita ta'abbud. Dalam ruqyah ini kita hanya menghambakan diri kepada Allah dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Kita menghambakan diri Allah dengan menolong orang lain. Kita menghambakan diri Allah dengan tamasuk bisunnati Rasulillah, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sangat penting kita mencoba memahami bahwa jangankan kita, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dalam tanda kutip gagal dalam meruqyah. Dan kegagalan yang terjadi pada Rasulullah ketika meruqyah itu sebuah pembelajaran yang penting, sangat penting bagi kita para peruqyah, untuk membuka kesadaran lebih jauh bahwa tidak semua ruqyah itu pasti berhasil. Sekaligus kegagalan yang terjadi pada Rasulullah itu juga sebagai bentuk warning, peringatan bagi para martiyat, pada orang-orang yang sedang diganggu jin, bahwa mereka yang diganggu jin itu tidak serta-merta buruk nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah saya mengambil judul kesurupan itu berpahala besar, dan kegagalan dalam meruqyah. Semoga
tema ini bisa sedikit menambah wacana bagi kita semua, menjadi ba'is, mendorong motivasi kita untuk tetap meruqyah dan meruqyah. Ada sebuah kisah, ialah seorang wanita yang bernama Su'airah, seorang sahabiyah yang bernama Su'airah al-Habasyiyah. Diceritakan akhbaroni Ata'un annahu ra'a Umma Zufar imra'atan sauda'a tawilah ala sulamil Ka'bah. Imam Atha menceritakan kepada saya bahwa sesungguhnya beliau atau Imam Atha ini melihat seorang perempuan yang bernama Ummu Zufar. Ummu Zufar ini nama aslinya Su'airah al-Habasyiyah. Imra'atan sauda'a tawilatan, yaitu seorang perempuan dari kulit hitam yang sangat tinggi. Dia ada di tangga dari Ka'bah. Di hadis lain masih dari Atha ibni Abi Rabah, beliau mengatakan qala li Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas menyampaikan kepada saya, ala uriyaka imra'atan min ahlil jannah. Atau maukah engkau saya beritahu tentang seorang perempuan dari kalangan penghuni surga? Jawab Atha, qultu bala. Ya. Bisa diceritakan mungkin siapa dia? Qala Ibnu Abbas menyatakan hadhil mar'atus sauda. Ya, wanita kulit hitam ini satu ketika atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wanita kulit hitam ini sowan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian menyatakan inni usra. Rasulullah, kata wanita tersebut, Rasulullah, sungguh saya ini kesurupan. Saya pingsan. Saya dikendalikan oleh jin. Wa ini atakasyafu, dan sebagian riwayat wa ini angkasyifu, wa ini atakasyafu, dan ketika saya kesurupan kadang sampai baik pakaian saya tersingkap. Karena itu Rasulullah fad'ullaha li, maka doakanlah kepada Allah untukku ya Rasulullah. Ketika wanita ini Ummu Zufar ini minta doa kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Ini ibu Su'airah, Ummu Zufar, kalau engkau menghendaki maka bersabarlah dan engkau akan mendapatkan surga. Tapi wa in syi'ti da'atullaha ayyu'afiyak. Tapi dan jika engkau mau maka aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Ini sebuah pilihan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Su'airah untuk memilih salah satu di antara dua opsi, bersabar dengan ujian Allah, dan ini akan mendapat pahala yang tinggi, atau sembuh. Maka ketika Rasulullah memberikan dua pilihan itu, faqalat asbiru, pilih saja Rasulullah, biarlah saya bersabar saja, saya bertahan seperti ini. Faqalat, kemudian melanjutkan, Su'airah Ummu Zufar tadi melanjutkan, ini atakasyafu, saya ini kalau sedang kesurupan pakaian saya tersingkap Rasulullah. Karena itu fad'ullaha alla atakasyaf, doakan kepada Allah saja kalau saya kesurupan agar tidak sampai reaksinya berlebihan sehingga menyebabkan pakaianku ini tidak tersingkap. Fata'ala, kemudian Rasulullah mendoakannya. Jadi dari keterangan ini bisa kita lihat bahwa ada orang yang satu ketika pernah kesurupan. Dan bukan hanya pernah melihat ini, dia sering kesurupan.
Dan kesurupan tentunya rangkaiannya nanti ada hadis-hadis lain yang akan saya sampaikan bahwa kesurupan ini rangkaiannya menunjukkan bahwa dia kesurupan sampai oleh bangsa jin, diganggu oleh jin. Kesurupannya bukan karena reaksi psikis atau abreaksi, itu bukan karena dia pingsan sejak ada bagian-bagian dari tubuh yang tidak beres kemudian pingsan, itu juga tidak, tapi dia memang diganggu oleh jin. Selanjutnya menyikapi itu, Ibnu Jurayj masih dari riwayat Atok menyampaikan annahu ra'auma zufara tilkam ra'atan tawilatan sauda ala sitril Ka'bah. Menurut Imam Atok, ya wanita yang sowan pada Rasulullah itu ketika dilihat ya wanita hitam kulit hitam yang diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi. Artinya memang di masa itu Ummu Zufar yang kesurupan tadi. Meskipun dalam riwayat lain Ummu Zufar ini ada yang menyebutkan bukan Ummu Zufar yang ini. Artinya memang Ummu Zufar itu ada dua figur, dua person di masa itu. Satu Ummu Zufar yang sedekat dengan Sayyidah Khadijah, yang satunya Ummu Zufar yang kesurupan ini. Selanjutnya terkait dengan kisah Ummu Zufar ini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Tawus yang menguatkan bahwa kesurupannya karena jin. Qala Tawus, Imam Tawus menyatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yasukku sadra ahadin bihi massun illa dhahaba anhu. Rasulullah dulu tidaklah memukul dada seseorang yang pada dirinya ada gangguan, masun, bihi masun, yang pada dirinya ada gangguan kerasuan dari jin, illa dhahaba anhu, kecuali jin itu lari darinya, pergi dari dia. Fa'utiya bi ummi Zufarin. Kemudian di satu waktu Ummu Zufar ini didatangkan kepada Rasulullah. Wa kana yusni 'alaiha khairan. Ini yang dikatakan tadi, kalau kamu mau bersabar maka kamu akan dapatkan surga. Dan Rasulullah memuji Ummu Zufar tersebut. Faqal fasad kasudruha falam yajab. Dan Rasulullah sempat memukul. Artinya Rasulullah sempat menangani, membantu meruqyah Ummu Zufar ini. Falam yadhab, tapi jin tersebut tidak pergi dari dia. Faqala Rasulullah kemudian memberikan komentar, iyat tabi'uha fid dunya falahu fil akhirati khair. Sungguh jin ini mengikuti Ummu Zufar ketika di kehidupan dunia. Namun karena dia sudah terlanjur mengikuti Ummu Zufar di kehidupan dunia, dan di hadis tadi disebutkan Ummu Zufar memilih bersabar tetap dalam kondisi sakitnya yang diganggu jin tadi, maka falaha fil akhirati khair. Dan bagi Ummu Zufar itu akan ada kebaikan di akhirat nanti. Sebagian riwayat menyebutkan kalimat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tabil majanina. Bil majanini mungkin lebih tepatnya. Rasulullah didatangkan kepada beliau orang-orang yang majnun, orang-orang yang terganggu jin. Fayadribu sadra ahadihim wayabra'u. Kemudian Rasulullah memukul dadanya. Karena dipukul oleh Rasulullah itu dia sembuh. Tapi maaf, pukulannya bukan pukulan yang terlalu keras. Memang pukul agak keras tapi masih dalam batasan wajar. Nah, kemudian sisi lain fa'utiya bimajnunatin.
Kemudian didatangkan lagi kepada Rasulullah seorang yang majnunah, seorang wanita yang diganggu jin. Yuqalu laha Ummu Zufar. Dia disebut dengan nama Ummu Zufar. Fadaraba sadraha. Kemudian Rasulullah memukul dadanya. Tapi falam tabrok walam yakhruj syaitanuha. Ternyata efeknya luar biasa. Berbeda dengan kebiasaan dengan orang-orang yang lain yang ketika dipukul oleh Rasulullah jinnya lari meninggalkannya. Wanita tersebut walam tabrok walam yakhruj syaitanuha. Dia tidak sembuh dan jinnya tidak meninggalkan, tidak keluar dari dirinya. Walam yakhruj syaitanuha. Ini yang harus digarisbawahi. Walam tabrok walam yakhruj syaitanuha. Dia tidak sembuh dan jin tidak keluar dari dirinya. Artinya Rasulullah saja ketika meruqyah pernah tidak sembuh, dan orang yang diruqyah Rasulullah jinnya tidak meninggalkan dia. Dan Rasulullah menggarisbawahi, mengingatkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ya'ibuha fid dunya walaha fil akhirati khair. Jin itu membuat aib pada dirinya, mengganggunya di dunia ini. Namun bagi dia, karena tadi di hadis tadi memilih bersabar, tetap bertahan dalam kondisi diganggu itu, maka dia di akhirat mendapat kebaikan. Dari rangkaian hadis inilah, saudaraku, kita bisa mengambil kesimpulan tentang kisah Ummu Zufar tadi. Kesimpulan pertama, kesurupan yang karena gangguan jin itu ada. Jadi tidak serta-merta setiap orang yang kesurupan itu hanya karena reaksi, tidak. Tapi memang ada gangguan jin. Buktinya pada kalimat disampaikan di kitab Fathul Bari, waqad yu'khadhu min turuqil lati aurattuha annalladzi kana bi Ummi Zufar kana min syar'il jinni la min syar'il khalqi. Bahwa apa yang terjadi pada Ummu Zufar tadi karena memang gangguan jin, kesurupan karena gangguan jin, tidak karena ada hal yang tidak beres pada diri Ummu Zufar tersebut. Ini kesimpulan pertama. Jadi kita, para peruqyah yang meyakini ada kesurupan karena gangguan jin, salah satu dalilnya kisah Ummu Zufar ini. Kesimpulan kedua, bahwa orang yang diganggu jin itu dia mendapat pahala yang besar. Berbahagialah panjenengan. Meskipun saya paham, saya juga memahami bahwa diganggu jin ini, kesurupan-kesurupan yang terjadi pada panjenengan itu berat. Seandainya saya yang mengalami pun belum tentu saya kuat. Tapi Rasulullah menjanjikan pahalanya besar. Sampai disebutkan di sebagian hadis kalimatnya bahwa dia tidak dihisab di akhirat nanti. Diperkuat di kitab Imam Nawawi menjelaskan wa fil hadisi almar'atul lati kanat tusra'u dalilun ala anna syar'a yusabu alaihi akmala sawab. Dari hadis yang berkaitan dengan wanita yang diganggu jin itu ada dalil bahwa orang yang diganggu jin itu mendapat pahala dengan pahala yang sempurna. Jadi berbahagialah panjenengan yang saat ini sedang diganggu jin dan belum bisa disembuhkan oleh Allah. Karena ketika panjenengan sabar, panjenengan ridho kepada Allah, maka di situ ada pahala yang sempurna, yang luar biasa besarnya. Selama panjenengan ridho, sabar, maka dari situ akan memunculkan nilai di mata Allah. Bahkan di akhirat nanti, sebagian hadis menyebutkan tidak dihisab. Kesimpulan yang ketiga, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau ada yang mengatakan jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, itu hak mereka, itu ilmu mereka. Namun dari kalimat falam tabrok walam yakhruj syaitanuha,
bahwa wanita itu tidak sembuh dan setan jinnya tidak keluar, maka ini membuktikan bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, soal bagaimana masuknya itu seperti aliran darah atau di bagian tubuh tertentu atau di seluruh tubuh atau bisa mengendalikan hati atau tidak, maka masing-masing terjadi perbedaan. Tapi yang pasti melihat zahir hadis ini menunjukkan bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kalaupun misalnya Mu'tazilah menyatakan tidak bisa, kalau jin, setiap jin pasti masuk ke tubuh. Kalau jin masuk ke tubuh manusia pasti semua orang bisa kemasukan jin. Maka itu pemahaman Mu'tazilah. Terlepas dari pemahaman mereka, saya tidak akan berdebat. Namun saya memilih keterangan bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kesimpulan keempat dari hadis ini adalah tidak semua ruqyah itu menyembuhkan. Artinya panjenengan kita semua para peruqyah jangan terlalu memastikan bahwa ruqyah kita pasti menyembuhkan. Dan kalau ternyata yang kita ruqyah tidak sembuh, jangan berkecil hati. Rasulullah pun pernah dalam tanda kutip gagal. Tapi maaf, kegagalan Rasulullah ini sebagai pembelajaran pada umatnya bahwa tidak semua ruqyah itu pasti berimbas menyembuhkan. Fasokka sodroha walam falam yadhab. Rasulullah mengerjakan prosesnya dengan memukul dada perempuan itu, perempuan yang sudah tua, tapi ternyata juga tidak menyebabkan jin pergi dari dirinya. Sekaligus menggambarkan bahwa ada keadaan tertentu manusia tidak ditinggalkan oleh jinnya. Kesimpulan berikutnya yang kelima adalah ini. Ada jin yang tidak bisa lepas dari diri mar'i, diri orang yang sedang diganggu jin. Dari kata-kata walam yakhruj syaitanuha. Artinya kalau kemudian panjenengan yang sudah ruqyah berkali-kali tetap saja diganggu jin, maka ada contoh di masa Rasulullah, dan itu memang bentuk ujian yang sedang diberikan kepada panjenengan yang akan mengangkat derajat panjenengan di surga asal panjenengan ridho dan panjenengan tetap berjuang untuk mengendalikan, mengalahkan gangguan-gangguan yang muncul dari jin tersebut. Yang keenam, sekaligus menunjukkan bahwa minta ruqyah itu boleh, karena Ummu Zufar sempat minta fad'allah li, Pak ini atakasyafu fad'allah li, Rasulullah pakaian saya tersingkap ini, maka doakanlah kepada Allah untuk saya. Meskipun akhirnya dia Ummu Zufar ini minta doa agar pakaiannya tidak tersingkap ketika dalam kondisi kesurupan, namun yang pasti pernah minta doa kepada Rasulullah, minta diruqyah, dan Rasulullah betul-betul sempat melakukan prosesnya, yaitu memukul dada wanita itu. Kesimpulan ketujuh, Rasulullah juga meruqyah untuk kasus jin. Dan ini tidak hanya terkait dengan Ummu Zufar saja, karena kalimatnya la yasuku sodra ahadin bihi masun. Rasulullah tidak memukul dada seseorang yang terganggu jin. Artinya ruqyah ini juga untuk gangguan jin, juga untuk gangguan medis. Kesimpulan yang terakhir, meruqyah boleh memukul tubuh mar'i atau klien, namun dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Meskipun di jamiah kita lebih memilih untuk tidak melakukan tindak kekerasan, cara yang keras yang menyakiti, tidak. Karena Rasulullah yasuku sodra hatin ini menggambarkan bahwa dalam meruqyah ini juga ada gerakan memukul, yang diniatkan untuk memukul, yang sifatnya memukul itu bukan untuk menyiksa, tapi sifatnya untuk memerintahkan jin itu keluar dari tubuh mar'i kita. Semoga rangkaian hadis ini bisa memberikan tambahan wacana baru, motivasi bagi peruqyah bahwa jangan khawatir gagal meruqyah.
Motivasi bagi markiyat atau klien bahwa tidak setiap jin yang mengganggu itu harus pergi. Dan kegagalan dalam meruqyah itu sesuatu yang alami, dan sebaliknya ketika jin tidak pergi dari diri kita itu merupakan bentuk ujian yang diberikan oleh Allah yang sekaligus menjadi nikmat bagi pahala yang besar bagi para marqi atau orang-orang yang sedang diganggu oleh jin. Semoga bisa diterima dan memberikan motivasi bagi kawan-kawan peruqyah-peruqyah terbaru dan bagi markiyat yang diganggu oleh jin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.